走。孟老头啊，还不愿意？夏师姐要我帮什么忙？你可知这世上有便具备着一些常人凝伤的体质，就非常稀少，百万。爸，居然都能。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 25. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 24. Kemarin Yang Kai telah memakan obat pemberian dari Sumo. Entah kenapa sejak Yang Kai memakan obat itu, dirinya bisa merasakan adanya perubahan pada kekuatannya. Ini pun membuat Yang Kai mulai menduga-duga kalau kekuatannya bisa berkembang dengan hanya memakan obat saja. Jadi ia tidaklah perlu menyerap energi Yang Ju selama obat yang dirinya makan memiliki efek untuk penyembuhan diri dan juga melancarkan meridian. Yang Kai sudah menghabiskan begitu banyak obat dan kini dirinya harus bertarung dengan seseorang supaya kekuatannya bisa meningkat. Sayang sekali dia malah melihat Suyan yang sedang berganti pakaian. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Yang Kai memang mampu menahan beberapa serangan yang dia lancarkan, tapi tidak untuk segel es. Yang Kai pun membutuhkan beberapa hari untuk bisa membebaskan dirinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Yang Kai bersama Sumo dan yang lainnya tengah makan-makan, yang mana Yang Kai terbilang sangat banyak makan. Itu sangatlah wajar karena dia sudah tidak makan selama 3 hari penuh. Li Yuntian penasaran apa yang telah terjadi di antara dia dengan Suyan. Sampai-sampai Suyan menjadi begitu murka kepadanya. Yang Kai tidak ingin menjelaskan hal itu lebih jauh dan bertanya kemanakah tetua kedua, karena ia tidak bisa menemukannya di sini dan mengapa juga Suyan ada di sini. Sumo memberitahu kalau ini bisa terjadi karena ulah kakeknya. Tapi bagi Yang Kai, tetua kedua saatlah berjasa dalam membantu mereka. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi, maka Sumo pun memberitahunya kalau kebebasan Yang Kai sepenuhnya bukanlah bantuan dari kakeknya. Tepat ketika kakeknya tidak bisa berkata-kata, sajugalah tetua Meng datang untuk membantu, yang membuat Yang Kai terkejut. Dia datang dan membawa token pemberian ketua sekte. Berkat kehadirannya itulah tetua pertama tidak bisa mengadili Yang Kai, sebab ini adalah perintah langsung dari ketua sekte. Semua saatlah penasaran dengan identitas dari tetua Meng, bahkan pemimpin sekte sampai turun tangan. Dia pun penasaran apakah Yang Kai memiliki hubungan dengan ketua sekte. Setelah mendengar semua itu, Yang Kai ingin bertemu dengan tetua Meng. Selain itu dia penasaran dengan alasannya. Sumo juga tertarik, jadi mereka pun pergi untuk menemui tetua Meng di toko penukaran. 就在我被爷爷点住的时候，他带来了掌门玉佩，他为什么会掺和这件事？这孟掌柜来历神秘，孟老头帮了这么大的忙。说的是，我们这不正走了。 Scene berpindah kepada tetua Meng yang mana kini dirinya tengah tidur siang, hingga dia pun terbangun oleh kedatangan Sumo dan yang lainnya. Tetua Meng sudah tahu kalau kedatangan mereka kemari pasti adalah untuk berterima kasih kepadanya. Sumo membenarkan hal tersebut. Tetua Meng meminta yang lainnya untuk keluar karena dia ingin berbicara empat mata dengan Yang Kai. Sumo dan yang lainnya pun keluar, akan tetapi tetua Meng tahu betul kalau mereka masih berada di balik pintu. Dia pun sedikit menjahili mereka, padahal dia sudah berkata untuk pergi dari tempat ini. Sumo dan yang lainnya pun paham dan mereka pun pergi dari tempat itu. 让杨开留下。走。孟老头啊，还不愿意？ Yang Kai penasaran mengapa tetua Meng mengusir mereka. Apakah ada sesuatu yang penting ingin dia bicarakan kepadanya? Tetua Meng hanya tertawa saja sambil mengendus-endus Yang Kai. Selain itu dirinya juga melakukan pemeriksaan kepadanya.
Tetua Meng akan bertanya kepadanya dan Yang Kai itu harus berkata sejujur-jujurnya. Tetua Meng pun mulai tersenyum licik dan menanyakan apakah dia orang yang biasa membalas kebaikan seseorang. Karena jika dia tidak sibuk, maka Tetua Meng ingin Yang Kai membantunya. Tapi Yang Kai menolak, yang membuat Tetua Meng menjelaskan kalau sedikit apapun kebaikan seseorang, namun mereka harus tetap membalasnya. Tidak peduli apa yang sudah dirinya katakan. Namun tetap saja Tetua Meng telah membantunya. Jadi bagaimana bisa Yang Kai menolak untuk menolongnya? Tetua Meng pun menanyakan sesuatu kepadanya. Entah apakah itu karena tiba-tiba saja Yang Kai menjadi begitu kesal kepada Tetua Meng. Padahal dia itu belum mengatakan apapun, namun Yang Kai sudah keburu marah. Tetua Meng pun melanjutkan pertanyaannya dan menanyakan apakah Yang Kai sudah memiliki hubungan dengan seorang wanita. Tahu Yang Kai masih menyendiri, maka Tetua Meng menganggap ini sangatlah bagus dan juga sudah dia sadari. 老夫怎么说也……你敢乱来！你必须得实话告这般龌龊呀！ Yang Kai pun penasaran bantuan apa yang dia perlukan kepadanya. Bagi Tetua Meng, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Yang Kai seorang. Karena Yang Kai sudah lulus dari ujiannya, maka Tetua Meng pun akan membawa Yang Kai bertemu seseorang. Sebenarnya Tetua Meng masihlah kepikiran apakah Yang Kai adalah orang yang tepat. Perjalanan terus mereka lakukan, yang mana ini adalah tempat di mana Yang Kai biasa berlatih. Hingga Tetua Meng pun menunjuk seorang gadis yang tentu tidak bukan adalah Xia. Yang Kai sangatlah kaget karena yang selalu memberikan bantuan kepadanya adalah seorang wanita. Tentu Yang Kai mengenali sosok Xia. Ia pun bertanya kepadanya, tapi Xia lebih dahulu memberitahu kalau dia telah merawat tanaman Yang Kai selama dia tidak ada. Dia pun memberikan buah ini kepada Yang Kai. Xia juga bahkan telah mengubahnya menjadi sebuah pil. Seharusnya ini jauh lebih efektif dari apa yang selama ini Yang Kai makan. Yang Kai tahu betul kalau Xia adalah orang yang telah membantunya, karena dia tahu mengenai tempat ini dan bahkan juga telah menjagakan pohon sanyangnya. Jadi Yang Kai pun berterima kasih kepada Xia. Namun Tetua Meng menghentikan semua itu karena bagaimanapun Xia adalah muridnya. Akan tetapi Tetua Meng sendiri yang membawa Yang Kai kemari untuk menemui Xia. Jadi dia penasaran bantuan apa yang Xia perlukan darinya. Berhubung mereka tidak memiliki banyak waktu, jadi Tetua Meng akan menjelaskan sesuatu kepadanya. Karena bagaimanapun sejak tadi Yang Kai selalu kebingungan. Tetua Meng yakin seharusnya Yang Kai tahu kalau di dunia ini ada namanya terlahir berbeda. Mereka terlahir dengan memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dan salah satu dari orang yang dia bicarakan adalah Xia. Karena fisiknya berbeda dari orang biasa. Seseorang dengan keadaan khusus sangatlah jarang ditemukan. Bahkan di antara jutaan orang mungkin hanya ada satu saja. Tetua Meng meminta Yang Kai untuk bersyukur karena bisa melihat seseorang dengan keadaan khusus. 哎呀，爸，夏师姐要我帮什么忙？你可知这世上有便具备着一些常人凝伤的体质，就非常稀少，百万人。 Namun Yang Kai belumlah tahu mengenai maksud dari Tetua Meng. Berhubung buah sanyang sudah matang, jadi Xia pun diminta untuk memanen buah-buah itu. Setelah berhasil mengambil beberapa buah, Tetua Meng pun meminta Xia untuk menunjukkan kemampuannya kepada Yang Kai, agar dia itu bisa tahu apa itu tubuh khusus. Dengan kekuatannya, Xia pun mengeluarkan gas yang yuan dari buah itu. Bahkan energi buah sanyang menjadi begitu liar. Dan begitu mudah Xia pun memisahkan hal-hal yang tidak diperlukan dari buah sanyang dengan kekuatannya saja. Ini tentu saja mengejutkan Yang Kai. Terlebih lagi, Xia dan mudah mengambil energi Yang Ju dan menggabungkannya dengan buah sanyang. Satu wajar mengapa Yang Kai bisa seterkejut itu, karena Xia bisa melakukan permurnian. Setelah semuanya, Xia pun telah berhasil memurnikan buah sanyang menjadi sebuah eliksir. Jadi pil yang sebelumnya ia berikan kepada Yang Kai juga telah dia sempurnakan sendiri. 再被疯狂地往外出去，这果子中蕴藏。 Yang Kai menjadi terpukau dengan kemampuan Xia. Ini semua tidaklah bisa dipelajari dari praktek alkimia dari sekte mereka. Yang Kai pun penasaran keadaan khusus apa yang dimiliki oleh Xia. Ini bernama tubuh suci roh pengobatan.
Dan hanya menggunakan tubuhnya saja, Xia bisa memunikan sebuah pil. Jadi tidak heran mengapa Xia dianggap pembedika dan khusus. Karena dan tubuh suci yang dirinya miliki, dia mampu menciptakan pil terbaik di dunia. Bahkan seberapa berbahaya pun pembentukan obat tersebut, Xia tetap bisa menyempurnakannya. Xia ini baru berlatih selama 5 tahun, namun kemampuannya sudah sangat hebat. Perkataan Tetua Meng membuat Xia menjadi begitu malu. Andai saja Tetua Meng tidak menahan kekuatannya, maka mungkin saja Xia ini sudah berada di ranah Zhen Yuan, atau bahkan lebih tinggi lagi. Yang Kai sungguh tidak menduga, karena jika dia tidak ditekan, maka kekuatan Xia akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Su Yan. Tetua Meng memberitahu kalau Xia telah mengalami suatu hambatan. Ini semua berasal dari dalam tubuhnya, dan hal itu tidaklah bisa Xia selesaikan seorang diri. Maka karena itulah Yang Kai datang untuk membantunya. Bantuan yang harus dia berikan adalah embun 9 Yining Yuan. Bahan ini sangatlah baik untuk membantu meningkatkan energi sejati. Jika bahan itu tidak bisa dirinya temukan, maka kekuatan Xia tidak akan bisa dirinya tekan lagi. Embun 9 Yining Yuan memiliki spiritual yang bagus, tapi hanya seseorang yang memiliki atribut yang sejatilah yang dapat mengendalikannya. Jadi karena itulah Yang Kai dibawa kemari. 化一个东西入体，唯有修炼了阳属性元气的不会压制它的境界。为什么找你的原因？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang Kai hendak menemui Tetua Meng, akan tetapi Xia melarangnya. Ia hanya mengatakan kalau ada hal yang harus dilakukan oleh gurunya. Namun Yang Kai sepertinya sudah tahu ada yang sedang Xia sembunyikan. Sedangkan di sisi lain, Wei Zhuhong sepertinya masihlah belum bisa melupakan dendamnya kepada Yang Kai. Maka karena itulah dia pun menyusun rencana untuk bisa membalaskan dendamnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.